Baik, teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 3. Mari kita mulai belajar kita pada sore hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini jadwal kita akan belajar writing task one, especially for tabel or bar chart. But before doing that, I suppose that there is one of you that are allowing to show your work, especially our homework. Ada yang bersedia untuk tulisannya dibahas. Saya bisa, Kak. Oh ya, Mbak siapa ini? Mbak Iya. Dian. Oke. Boleh di share screen-nya untuk tulisannya. Oh iya, Mbak. Oke. Apakah sudah terlihat, Mbak, kira-kira? Bentar. Iya, sudah. Eh, Sebelumnya saya minta tolong untuk gambarnya di copy paste di Word yang sama supaya kita ngelihatnya mudah. Oh iya, bentar, Mbak. Berarti saya stop share dulu ya. Boleh, boleh. Teman-teman lainnya ketika belajar writing ya sebelum hands on menulis di AI, kalian analisis dulu ya, analisis tulisan yang bagus itu seperti apa. Jadi dengan menganalisis itu kita nanti akan mengetahui pola. Oh, tulisan yang bagus itu polanya seperti ini. Kemudian secara otomatis vocabulary kita juga akan naik. Kemudian juga ide kita itu juga akan nambah. Karena ketika kalian membaca tulisan yang bagus, itu kan pasti kalian, oh iya ya, kok saya nggak kepikiran untuk membawanya ke sini ya. Nah, dengan sering kita terstimulus ide-ide orang lain ya, nanti ketika kita menghadapi tes, ide itu akan muncul sendiri karena otak kita sudah terlatih gitu ya. Jadi banyak membaca contoh writing yang bagus. Nanti saya eh, kasih tahu ya cara mengkritisi suatu tulisan. Ya seperti pembahasan kita kemarin sore, bagaimana saya membahas tulisan. Baik, oke. Oke, Mbak, di scroll ke bawah. Oke. Yang pertama, Mbak Dian ya. Mbak Dian, ini kalimat pertama adalah parafrase perintah ya. The given line graph illustrates the change in ownership of electricity applications uh, and the amount of time spent doing homework in household from in the one community. Okay. Um, the given line graph illustrates. Oke, boleh. Illustrates. Soalnya pakai shows ya, show.
Mm, itu grafnya ada dua ya, berarti Mbak Dian sambil itu ya, sambil mengedit ya. The given line graphs, ya kan? Grafnya dua berarti S. Kemudian verb agreement-nya berarti bukan illustrate lagi, tapi illustrate aja, ya kan? The change in ownership of electricity and the amount of time spent doing. Oke, menurut saya ini sudah bagus. Terus overallnya, nah, ini apa yang Mbak Dian capture kita lihat. Overall, the first graph shows the amount of household with electrical. Oh, oke. Kemarin saya lupa ya menjelaskan padahal hal yang paling krusial di overall ya. Jadi, di overall itu ini penting penting sekali. Tadi ini udah di record belum ya? Udah ya. Hal yang paling penting ini di overall yang membuat tulisan kalian itu bandnya di atas 6,5. Jadi, kalau gambar itu memungkinkan ada komparasi dan superlatif, ya, harus ada. Kalau di buku yang kemarin saya gunakan, buku itu menjudge bahkan harus ada. Ya, harus ada superlatif atau komparatif di overall. Kalau soalnya seperti ini ya, seperti yang kita bahas sekarang dan yang kemarin. Oke, gak apa-apa ya, Mbak Dian. Kemarin saya memang belum bilang ya. Jadi di overall ini belum ada ya. Jadi kita lihat ya. Nah, Mbak Dian overallnya bisa tetap di stay seperti itu atau di enter nanti yang di bawahnya itu pembenaran gitu ya. Pakai tinta beda, biru atau gimana gitu ya, Mbak. Coba. Oke. Kita lihat ya. Overall itu kita lihat a general trend di grafik pertama. Oke, the highest ya. The highestnya itu apa? Atau eh yang meningkatnya paling tinggi. Nah, boleh dua boleh. Refrigerator boleh, Pak. eh itu yang abu-abu sold line itu refrigerator ya. Refrigerator sama yang putus-putus itu vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Oke. Kemudian yang bawah, yang bawah. Nah, berarti kan the highest ya, the highest atau the most dramatically rose ya. Terus yang bawah ya, kita baca dulu yang apa kira-kira yang mostnya itu apa? Ya, ini namanya academic writing ya. Jadi mengakses bagaimana kemampuan akademik kita. Nggak hanya grammar, nggak hanya vocab. Makanya kenapa skill ini yang paling susah, tapi bisa dipelajari. Jadi no worries. Pak, kira-kira ada ide, kita saling tukar pikiran aja. Saya juga belajar kok. Kalau gambar yang kedua ini berarti Mbak dia decrease, menurun Mm-mm. dari tahun 1920 sampai 2019. Oke, itu bisa jadi general trend juga. Kemudian ada lagi satu lagi. Nah, jadi kita udah bisa menyimpulkan nih di the second line chart ya, itu trennya adalah menurun. Dia bahkan nggak pernah naik ya, menurun. Trennya menurun. Nah, nanti itu kita bawa di overall. Ada lagi yang itu. The most the highest reduction di mana? The highest yang paling tajam. Nah, yang paling tajam itu adalah di halo, eh, zoom saya itu ya. Eh, di dua period pertama ya kan paling tajam antara 1920 ke 1960. Ini paling tajam. Nah, kita lihat paling-palingnya ya. Oke. Sekarang kita susun overallnya. Oke. Ini saya sambil lihat gambarnya nggak perlu di scroll up scroll down deh Mbak Dian. Jadi teman-teman saya rasa lihat gambarnya di filenya masing-masing ya. Oke, overall coba Mbak diketikkan.
Oke, kita sebutkan tren secara umum paragraf satu dan paragraf 2. Jadi gini, the persentase itu bisa proportion ya. The proportion, coba the proportion of households owning, kepemilikan owning, O W N I, owning, oke, owning. Yang atas itu eh, electrical appliances, oke. Itu kan naik semua ya. Rose, rose ya, berarti kan itu pas ya, karena tahunnya tahun lalu. Rose, kita bisa nggak memberikan adverb yang cocok apa kira-kira? Kalau dilihat dari gambarnya itu, rose-nya itu slightly atau significantly, apa kira-kira yang cocok? Significantly mungkin Mbak. Iya, benar ya. Kalau slightly itu agak mendatar gitu ya. Berarti rose significantly, oke. Throughout the period. Coba throughout the period. Terus koma. Nah, itu yang the first graph, sekarang the second graph ya, koma. While the time, nah the time ya, number of hours itu kan the time spent on housework. Nah, verbnya apa? Verbnya turun kan? Mau pakai apa? Turun banyak. Declined boleh ya, declined ya, pakai id ya karena past tense jangan lupa. Apa declined-nya apa? Adverb yang cocok apa setelah verb declined? Ingat ya, penurunan kalau kita tren secara general, kita tarik aja titik awal ke titik akhir ya. No matter what happen in the middle. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Apa kira-kira? Decline sharply gitu ya. Coba sharply cocok gak kira-kira? Oke. Titik. Oke, itu satu kalimat ya segitu ya. Tapi complex sentence ya, yang supaya skor kita bagus. Ya itu satu kalimat general trend. Nah, sekarang kita eh, ambil masing-masing gambar yang saya tadi, yang the most, the highest atau the lowestnya, gitu ya. Dari yang awal dulu ya. Yang awal itu yang paling menukik itu ada dua ya. Karena memang ending pointnya juga sama itu. Apa itu yang refrigerator sama vacuum cleaner ya. Berarti, oke. Coba Mbak, among the appliances, koma, ya, refrigerators and refrigerator, berarti nggak usah ada S-nya ya. Refrigerator and vacuum cleaner showed. Nah, harus ditunjukkan superlatifnya ya. Showed the most, growth-nya itu apa? Growth-nya paling penting ya. The most, seperti yang saya bilang kemarin, kombinasi antara noun dan apa kalau noun? Adjektif ya. The most, paling ketara, berarti the most remarkable growth, koma. Nah, itu kan masih yang gambar pertama. Sekarang gambar yang kedua. Whereas, ya, dikasih itu. Kalau yang tadi while, sekarang whereas kan sama aja sebenarnya. Whereas, the number, itu the number of hours, eh apa? Doing housework, doing housework.
Mengalami bisa pakai witnessed atau experienced, terserah. Witness nggak pakai h depannya, langsung witnessed. Tapi past tense ya. Eh, whereas the number of hours doing housework witnessed, ditunjukkan lagi. Eh, ini kebetulan pakai the most lagi ya, karena memang suku katanya lebih dari satu ya. Kan dalam grammar itu kan superlatif kan bisa tambahan ist atau pakai most gitu ya. The most, the most kita mau nyebutin yang dua di awal tadi loh ya. The most, kalau tadi remarkable, ganti lagi substansial. Sama kan dengan remarkable. The most substansial, penurunan itu apa? Coba apa penurunan? Decrease. Decrease, decrease boleh. Tapi nggak ada idenya ya, karena decrease di sini noun. Oke. The most substantial decrease, eh koma, eh, dikhususkan ya, particularly during the, itu tadi kan melompatnya dua puluh tahunan ya. Berarti kalau dua period berarti particularly during the first four decades. The first menyatakan bahwa yang paling awal ya, the first four, bukan from. Four decades. 40 tahun. Four, empat. Four decades. Oke, titik. Nah, kalau kalian bisa menulis overall seperti ini, nah nanti ke bawahnya yang ini adalah eh, ketika menulis body paragraf sama dengan kemarin ya. Cara-caranya sama dengan yang dicontoh kemarin. Oke, coba kita baca punyanya Mbak Dian. It can be clearly seen in the first graph that the most common popular electricity. Oke. Oh, oke. Mbak Dian, the most-nya, itunya itu harusnya sudah di overall ya. Jadi sekarang kita mulai me, melis ya angka dengan tahun seperti kemarin. Tapi nggak apa-apa. Use stood at. Oke, sudah mulai menggunakan yang ada di buku ya, udah betul ya. The oke, the most gak apa-apa dulu ya kayak gini ya. The most atau eh in the first graph sampai popular dihapus Mbak, coba. Eh, it can Yang be mana ya, Mbak ya? Oh ya. clearly seen in the first graph sampai popular itu dihapus. Mhm. Oke. It can be clearly seen. um, oke. Stood at that-nya. It can be clearly seen that coba ya kita coba perbaiki yang ini that electricity use stood at, oke, stood at 40 ya electricity use 40% use, kenapa use-nya terlalu repeat ya, terlalu repetition. Oke Mbak, use-nya terlalu repetition. Kemudian stood at-nya sudah bagus menggunakan starting point itu. While 0% use refrigerator in the same year. Oke. Surprisingly over
50 years, over 50 years, the percentage of use refrigerator. Oke, ini kalau saya lihat paragraf pertama Mbak Dian ini jarang menyebutkan tahun ya. Benar begitu Mbak Dian? Iya, Mbak. Untuk secara keseluruhan saja maksudnya. Oh, oke. Mm. Eh, tapi ini yang bagus di paragraf Mbak Dian ini yang pertama sudah pakai stud at, kemudian Mbak Dian sudah mulai pakai link yaitu surprisingly gitu ya. Tapi apakah cocok surprisingly ini di sini? Hmm, ya, cocok ya penggunaan surprisingly di sini karena memang mengejutkan ya. Kenaikannya sangat signifikan. Over 50 years, percentage of refrigerator increase significantly. Bentar. Oke, although vacuum cleaner have risen. Oke, jangan menggunakan have, Mbak, karena ini kan past tense ya. Berarti misal pun pakai perfect, pakai past perfect. Berarti had gitu ya. But correct me if I'm wrong ya, karena saya pun juga, ya kalian tahu sendiri ya, TOEFL ITP saya nggak bagus ya. Artinya mungkin grammar saya juga nggak terlalu bagus. Banyak teman-teman di sini yang grammarnya lebih bagus. Jadi nggak apa-apa kalau saya salah dikoreksi. Terus, oke, Mbak Dian. Although, oke, sudah pakai although lagi. Nah, oke, itu ya. Sekarang kita coba perbaiki ya, Mbak. Oke, pakai merah boleh, merah boleh. Sebenarnya kita nggak harus menyebutkan the first graph atau the second graph gitu ya. Kita boleh pakai as the graph show. Coba as the graphs show. Shows. Berarti kita reverse tuh yang part yang satu dulu, koma. Kita boleh mention tahun dulu. Misal, tahun pertama kan 1920 ya, berarti in 1920 ya. In 1920, koma. Nah, itu ada nol untuk vacuum cleaner ya. Kemudian salah. Nol untuk refrigerator, 30 untuk vacuum cleaner, 40 untuk washing machine. Oke, berarti only about 30% of households memiliki vacuum cleaner. Berarti owned vacuum cleaners. Owned vacuum cleaners. Owned-nya pakai verb 2 ya. Owned id ya. Owned vacuum cleaner. Terus N. Di situ teman-teman saya harapkan sambil melihat gambarnya ya. N ya yang 40 itu N 40% had a washing bukan ya kalau banyak ya. Had washing machines ya. Had washing machines. Machines, koma sekarang ganti kulkasnya ya. While refrigerators. Nah, itu kan masih 0%. Boleh kita menggunakan frase refrigerators were were not yet in use. Bukan were itu. Were past tense-nya dari are. WERE. That's good. Terus while refrigerators S ya. Karena uh, itu jamak. While refrigerators are not yet in used. In use aja Mbak. Nggak ada idenya. Titik. Oke. Itu satu kalimat kompleks sentence yang merapel semua titik. Ya kan? As the graph shows, in 1920, tahunnya disebutkan ya, only about 30% of household
own vacuum cleaners and 40% has washing machine, while refrigerators were not yet in use. Starting pointnya. Atau, eh, oke, terus sekarang, apa lagi ya? Titik, kita ke, kita ke refrigerator dulu ya berarti. Semua udah disebutkan poinnya, sekarang refrigeratornya. Oke. Tadi kan refrigerator udah disebut nol ya, nol. Sekarang khusus refrigerator kita langsung ke 19, ke kenaikan yang sangat signifikan ya. Kemarin kan saya sudah bilang, kita tidak harus mention semua titik ya. Kita hanya disuruh mendeskripsikan main feature. Oke, kita tahun dulu coba. By 1960, koma, refrigerator ownership atau kepemilikan kulkas ya. Refrigerator ownership. Nah, naik itu apa? Kita pakai naik apa? Ownership, kepemilikan. Itu kan naik itu. Dari 1920 ke 1960 itu kan naiknya. Kita tadi udah pakai dramatically belum? Belum ya? Dramatis kan itu naiknya. Berarti bisa the refrigerator ownership uh, increased dramatically. Boleh increase. Nah, increase belum dipakai kok. Dramatically. Hmm. Angkanya disebutkan to 19%. Ya kan 1960. Nah, kita harus cermati ya, itu di titiknya itu pas 90% atau nggak tepat. Tapi kalau saya lihat di sini tepat semua kok. Maksudnya titik-titiknya tuh tepat di garisnya. Makanya saya nggak kasih di depannya about atau around gitu ya. Tergantung gambarnya ya. By 1960, refrigerator ownership increased dramatically to 90%. Oke, tahunnya udah. Koma. Oke. Nah, 1960 ya. Kalau kita lihat 1960 itu ada hal yang tersembunyi yang kalau kita bisa baca itu bisa menaikkan skor kita secara dramatis. Kalau menurut saya loh ya. Koma ditambah ya. Di titik itu refrigerator yang awalnya nol ya, itu bisa melewati dua appliances lainnya yang startingnya tuh ndak nol. Jadi koma, surpassing tuh melewati Mbak, coba surpassing double S, surpassing the other two appliances, ya kan? Surpassing the other two appliances, the othernya kebanyakan koma. Terus kita masih tetap stick on refrigerator ya, koma, eh, and reach. Jadi refrigerator itu reach apa namanya? Bukan itu, reach menjangkau, reach. N-nya betul. And reach itu gimana tuh tulisannya? Eh menjangkau, reach menjangkau. Reach, pakai id. Ingat kita selalu pakai id karena itu tadi past tense. Reach. Nah, setelah tahun 1960 ke 1980 itu 100% ya. Berarti kalau sudah 100% tuh reach at uh,
100%, at 100%, coba, reach at 100% by 1980. Ya, jangan lupa angka sama tahunnya. By 1980, terus eh, koma. Nah, setelah itu dia datar ya. Berarti kalau datar itu, nah di buku yang kemarin yang sudah saya pilihkan ke kalian itu ada itu vocabnya bisa unchanged atau remain stable gitu bisa berarti eh, koma remaining unchanged thereafter. Remaining unchanged thereafter. Thereafter itu setelahnya ya. Thereafter. No, thereafter. Bukan there tapi thereafter. One word without space. Yes, oke. Itu kita sudah selesai tentang perkulkasan ya. Setelah itu kita ke line yang berikutnya. Setelah kulkas apa ya? Hmm, vacuum cleaner kah ya? Vacuum cleaner ya. Yang oke, kita ke vacuum cleaner. Coba vacuum cleaner ownership. Vacuum cleaner yang strip-strip ya. Vacuum cleaner ownership. Nah, itu dia juga naik ya. Nah, kenapa kok vacuum cleaner dulu, Miss? Nggak yang washing machine? Karena tadi, ingat kan kalian ketika kita membangun overall, ya, the most-nya itu kan dua itu. The most-nya kan dua, yaitu refrigerator and vacuum cleaner. Nah, kemarin saya juga bilang, overall itu adalah guidance kalian dalam menyusun body paragraph. Nah, yang membuat kita, ya, saya sering ya dengar teman-teman dan juga eh, sering buka kelas seperti ini tuh kita tuh merasa pede sekali bahwa tulisan kita itu bagus. Ternyata hal-hal seperti ini tuh kelewat dari kontrol kita, yaitu tentang alignment, konsistensi kita membangun paragraf. Oke ya, kenapa alasannya vacuum cleaner itu tadi ya, alasannya ya. Oke, vacuum cleaner ownership also dia nggak sedramatik itu ya, nggak sedramatik refrigerator. Kita bisa pakai also rose. Tadi kita udah pakai rose belum ya? Belum ya? Rose stead, steadily. Jadi kayak steadily, rose steadily. Kita sebutkan angkanya ya. From berapa lagi? From 30% in. Nah, in apa? In tahun berapa? In 1920 ya kan? Kemudian langsung aja diambil sampai dia naik terus. Naik terusnya sampai tahun 2000 kan itu, dilihat ya. Berarti to almost ya, from to ya. Ingat ya, kalau ada from terus to almost enggak ada itu almost atau pas 100 ya. Kayaknya pas pas lagi ya. Enggak, berarti to 100% by tahunnya by 2000 ya. Koma. Nah, itu kan garisnya flat ya. Berarti stable kayak yang refrigerator tadi. Koma and this figure. Nah, kemarin kan contohnya bisa pakai this figure atau it gitu ya. And this figure stayed constant. Ya, stayed constant. Tadi karena kita udah pakai remain unchanged, kita sekarang pakai stayed constant. Tahun piro kuwi stayed constant nih? Until 90 salah. Until 2019 ya. 2019. Titik. Oke, vacuum cleaner selesai. Sekarang kita ke washing machine.
Langsung ya. Kita boleh pakai kontradiktif ya. Loh, bukan sama-sama naik. Oke, kita bisa pakai in contrast karena kenaikan yang apa ini? Yang washing machine ini beda dengan dua lainnya, makanya boleh kita kontraskan boleh ya. Coba in contrast washing machine. Washing machine increased. Tadi increase sudah ya. Kita pakai apa? Naik itu. eh Went up. Go up kan berarti went up ya. Coba. Washing machine went up. Went up. eh, More gradually. More gradual itu lebih gradual gitu. Lebih yang nggak signifikan gitu loh. Ya kan gambarnya? Lihat. More gradually, starting at 40%, ya kan itu starting at 40% in 1920. Oke, langsung gradual kan? Nggak perlu kita eh, mention titik-titiknya karena gradual nggak ada yang paling menonjol. Langsung aja kita tarik ke belakang ya. Starting at 40% in 1920, kemudian and reaching. Nah, kalau yang ini nggak tepat ya garisnya, berarti harus depannya persen kita kasih ketidakpastian. Entah itu about, nearly, less, over, gitu ya. Itu kayaknya reaching, pakai approximately ya. Reaching approximately 75 ya, ini yang tengah kayaknya. 75% by 2019. Oke, gitu. Itu body paragraf satu menjelaskan the first paragraph. Oke, and then the next kita lihat punya Mbak Dian. Oke. The second chart gives information about the number of household that stood at. Oke, Mbak Dian, kalau kita udah pakai stood at di first paragraph, kita jangan menggunakan lagi, bukan jangan ya, supaya eh, nilai kita yang variasi itu tinggi. Jadi kalau terlalu banyak repetition itu mengurangi nilai. Tapi bukan berarti nggak boleh repetition ya. Boleh. Boleh, tapi jangan terlalu sering dan jangan berdekatan. Gitu ya. Stood at, decrease slightly. Oke, decrease slightly. Kemana Mbak? Decrease slightly. The stood at 50 hours in 19. Oke. And decrease slightly until approximately. Nah, itu enggak slightly itu Mbak. Ya, berarti pemilihan adverbnya kurang ya, kurang tepat. Decrease-nya udah benar. Slightly, approximately 10 hours at the end of the period. Oke, betul. Terus, but it is interesting. Nah, enggak boleh ada interesting di sini ya. Ini lebih ke apa kemarin teman-teman? Ayo, apa kemarin saya Opinion sebutkan. ya, Pak. Ya, betul. Opinion, betul. Pak Anas. Halo Pak Anas, saya kira Pak Anas nggak hadir loh. Pak Anas mesti tak gulai loh Pak. Ya teman-teman juga saya cariin. Soalnya teman-teman Pak Anas ini adalah teman seperjuangan. Beliau dosen juga sama seperti saya. Oke, Oke, terus oke ya, interesting dihindari ya karena itu adalah pendapat pribadi. Nah, teman-teman ini bisa konsul sama Pak Anas kalau misal tanya-tanya tentang bidang keilmuan Pak Anas supaya saya lupa Pak. Mohon maaf. Tentang apa itu boleh tanya Pak Anas, beliau adalah dosen dan peneliti sekabehan diteliti ya Pak Anas. Oke. Hmm, peternakan ilmu pangan nah boleh.
Ini panas saya juga punya cita-cita nih Pak. Setelah lulus S3 ini saya pulang tuh mau beternak juga. Jadi jadi dosen, pulang ngajar itu saya mau cari rumput itu. Nyebuat itu loh, kambing yang kayak alpaka itu loh Pak. Saya tuh gara-gara lihat di internet, gara-gara lihat di Instagram. Kambing yang kayak alpaka. Kambing apa ya namanya itu ya? Lupa aku. Ter- Terancam orang kayak Amin. Iya, kambing kayak alpaka itu loh. Mungkin teman-teman tahu apa ya namanya. Pokoknya yang gembul itu. Atau mau beternak itu ayam petelur. Itu oke, kita kembali ke jalan yang benar. Oke, berarti Mbak Dian, penggunaan slightly itu kurang tepat ya, karena memang eh, penurunannya tidak slide ya, tidak slide. Itu ada yang tajam di awal, memang slightly-nya di periode akhir, gitu ya. Kemudian, oke. At the end of the period boleh digunakan, bagus. Oke. Oke, sekarang kita susun ulang ya, Mbak. Aduh, ini malah Mbak Dian tak suruh ngetik malah. Oke, sekarang supaya smooth ya, smooth dari paragraf 2 ke paragraf 3 kita kasih link ya. Kita kasih kata yang menunjukkan bahwa kita mau ke bagian paragraf 2 nih ya. Bisa pakai regarding housework hours, koma. Hmm. eh Pakai it ya, boleh ya. It initially awalnya ya. It initially oke. Spend around pakai around enggak deh, approximately deh ini bukan. Tepat ya, spend 50 hours. Spend 50 hours. Kita lihat judulnya itu per apa itu? Per week ya. Spend 50 hours per week. Tahunnya jangan lupa in 1920. Titik. Oke, kita pakai this figure lagi ya. This figure, oke. So, eh apa ya? Tadi kan di overall tadi pakai apa, Mbak? Coba coba ke overall tadi. Saya memastikan supaya nggak repeat ya. Oh, substantial decrease ya. Oke, berarti jangan pakai decrease. Oke, bawah lagi Mbak, tolong. Thanks. Berarti this figure SAW. Ya, kita boleh pakai itu. SAW. Ya. The figure saw the most substantial reduction. Boleh ya pakai most lagi di sini ya? Boleh. Kalau misal tulisannya biar panjang. Reduction during the the first two periods. The first two periods. Periods pakai S. Oke, yang ini kan periodenya kan tiap 20 ya. Nah, yang atas tadi saya bilangnya 40 tahun ya, for decades. Yang ini saya pakai the first two periods. Karena di grafik melompat-melompatnya adalah 20 tahunan, berarti two periods. Oke, tadi mana itu? Koma, eh, dropping, turun ya. Tadi udah pakai dropping, double P, dropping. Dijelaskan ya, dropping sharply. Jadi dari 1920 langsung ke 1960 ya. Apa tuh? Dropping sharply to 20 hours ya. To 20 hours. Tahunnya jangan lupa
by 1960 ya, titik. Terus oke, after that boleh pakai after that, koma. Oke, the decline ya, kita pakai subjek the decline, penurunan penurunan itu ya, the decline continued, berlanjut kan? Continued slightly ya, slightly. Selain slightly apa ya? Kalau kayak tadi pakai slightly mulu deh. Apa kira-kira teman-teman ada ide? Kecil kan itu? eh Decline continued. eh Kecil itu apa sih? Kecil, kecil. Narrow, boleh lah ya, narrow ya. Tapi ini kalau teman-teman di sini ada yang guru atau dosen bahasa Inggris, correct me ya if I'm wrong. Terus narrow, decline, continue, narrow. Kayaknya narrow itu narrow ya. Coba narrow dulu aja lah. Terus koma, reaching, reaching sampai berapa tadi? Reaching eh, about ya itu kayak titiknya nggak pas di 10 ya. Reaching about 10 hours per week, ya kan per week tahunnya by 90 by 2019. Titik. Sudah selesai. Oke, itu ya kemarin kalau ada yang tanya tentang dua itu. Oke, ada yang ditanyakan Mbak Dian dulu? Coba. Nggak ada Mbak, kayaknya udah jelas. Jelas ya? Oke. Ada yang lain teman-teman? Halo, Ya. Mbak. Kalau the decline continued narrowly bisa nggak, Pak? Oh, ya tadi kayak neroli itu hmm, adjektif ya, apa namanya? Adverb ya? Iya, iya, boleh, boleh. Neroli. Nah, iya, makasih ya, Mbak. Ada lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan membahas, boleh di close ya, Mbak. Kita akan membahas materi selanjutnya. Waktunya tinggal 11 menit nih ya. Agak cepet aja. Ini kemarin ya. Hmm, Kalau sesuai dengan jadwal saya, kita hari ini membahas tabel atau bar chart. Oke, tabel aja ya. Baik, sama ya. eh untuk pembagian di sini, kayaknya contohnya nggak bagus deh ini. Hmm, Coba bar chart aja. Bukan, pie chart, pie chart. Jadi kalian bisa cara belajar mandirinya seperti ini ya. Seperti bagaimana saya membahas. Oke, ini ya. Kita The pie charts below show the average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010. Oke, berarti di sini ada Jepang, ada Malaysia, yang ungu housing, yang yellow transport, yang blue itu food,
red for healthcare, green for other goods and services. Oke, paragraf pertama seperti biasa, yang pertama adalah parafrase soal, yang kedua adalah overall. Oke, the pie chart compares, compares. The pie charts compare, karena chartnya ada dua ya. The pie chart compare the average household spending in Japan and Malaysia in terms of 5 important categories in 2010. Oke, walaupun di sini nggak disebutkan 5 itemnya, tapi menurut gambar ini kan 5 ya. Di sini disebutkan. Malaysia in terms of 5 important categories in 2010. Selesai, satu kalimat untuk parafrase. Kalimatnya juga yang nggak sing susah-susah amat gitu ya. Kemudian overall, nah, it is clear. Nah, boleh pakai frase ini. It is clear that Japanese and Malaysian people spend the largest. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk overall, lihatlah yang paling tinggi dan tren yang paling rendah. Ya, sebutkan salah satunya. Spend the largest proportion of their budget on just 3 categories. Ya, dia disebutkan the largest nggak harus satu ya, boleh 2, boleh 3. Sembarang ya, terserah. Yang penting ini nanti harus konsisten dengan body paragraf kalian. Oke, kalau di sini disebutkan 3 categories, berarti di sini nanti juga 3 categories yang di highlight. Oke, just 3 categories, namely housing, food, and other goods and service. Apakah benar? Benar ya, di sini Jepang itu housing, ini juga housing proporsinya tinggi, terus food itu apa? Food itu yang ini ya. Food, oke, ya ini persentasenya tinggi, terus ini ya, other goods and services. Oke. Selesai. Kemudian, moreover, the expenditures on healthcare and transport in Japan, okay, healthcare and transport in Japan were doubled the figures for Malaysia. Nah, healthcare-nya mana healthcare? Ini ya. Yang ini 6% di Jepang, Malaysia 3%. Kemudian di Jepang transportnya 20%, Malaysia 10%. Nah, ini menunjukkan double. Nah, kalau kalian bisa menemukan pola ini itu bagus sekali. Oke. Ini pola tambahan yang tersembunyi dan bagus. Ini akademik sekali. Oke, terus ini harus konsisten. Ya, harus konsisten. Ingat ya, overall adalah guidance kita membangun body paragraph. Kalau di sini kita 3 kategoris, yaitu housing, food, and other goods and services, maka itu harus dijelaskan di sini. Kemudian yang double-double tadi dijelaskan di sini. Oke. Nanti pun di writing task 2, pola ini juga sama, silahkan dipakai. Supaya nggak gerambiang kemana-mana tulisan kita. Oke. Oke. In Malaysian household, oke. In Malaysian household, the greatest, nah ini pakai ini lagi boleh. The greatest proportion of spending was on housing. Ya, ini ya housing ya, Malaysia. Housing, which represented 34% of the total expenditure. While Japan, nah berarti dia langsung mengkomparasi antar negara. Berarti while in Japan, the figure for this category, jadi instead of kita repeat the kategori, kita pakai pronounnya ya. Pronounnya di sini kita pakai the figure for this category. Apa this kategorinya? Yaitu tadi housing ya. Was just 21. Oke, ini. Housing ya, housing selesai di sini. Oke, kemudian Japanese householders spend the largest amount of their income on other goods and service.
Apakah benar? Iya, benar ya. Dia paling tinggi di Jepang. Jangan lupa angkanya, at 29%. Meanwhile, the rate of spending on this category, ya, supaya nggak ngulang, in Malaysia was slightly lower. Ingat, ada kombinasinya ya, was slightly lower at 26%. Apakah benar? Ya, ya kan? Di sini 29, di sini 26, berarti slightly lower at 26%. Oke, apa ini tadi? Goods and service ya. Ini good and service sudah ya. Sekarang food ya. Food. Benar ya. In terms of food, oke, jangan lupa dikasih indication bahwa kita mau moving to other category. Oke. The percentages of expenses for both nations were relatively similar. Nah, apakah benar foodnya relatively similar? Ya, boleh lah, yang namanya juga relatif kok ya. Relatively similar at 27% for Malaysia and 24% for Japan. Selesai. Ini food. Konsisten kan dia nyebutinnya? Oke, sekarang in both con in both countries, oh, sampai ke belakang ya. In both countries, the smallest proportion of spending, oh, bagus ya. The smallest proportion of spending was on healthcare. Ya, ya, yang merah ya. Healthcare. Both gitu ya. Eh, in Malaysia, this ini sudah pronoun ya, boleh. This refers to healthcare ya. This accounted for. Nah, ini pakai ini. Di buku tadi, di buku ini sudah dijelaskan ya. Accounted for 3% of the total household expenses, while the figure for transport represent 10%. Berarti ini langsung, ini 3%, transportnya 10%. This ya, karena ada dua ya. Berarti ini refers to healthcare sama transport ya, karena this refers to ini healthcare sama transport. This figure were exactly double. Nah, ini kan kita jelasin yang ini. This figure were exactly double in Japan ya, which were 60% and 20% respectively. Maksudnya respectively apa? Ya, yang ini untuk healthcare, yang ini untuk transport. Jadi seperti itu, konsisten antara apa namanya overall dengan membangun body paragraph. 188 words. Nah, kalau teman-teman sudah punya pengetahuan seperti ini, nanti tuh kalian bisa mengkritisi biasanya di web writing9.com itu ya. Kan ada tuh ya, kita misal mau belajar contoh writing band 9. Nah, ternyata eh, writing band 9 itu juga nggak sebagus ini juga, nggak sebagus contoh yang di buku ini. Karena kan di sana itu bukan pakai human writers ya, tapi pakai AI. Ya, jadi di IELTS pun penilaian tetap menggunakan manusia ya. Oke, selesai untuk pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya tutup, apakah saya kecepatan atau gimana? Teman-teman memberikan kritik dan saran di grup itu nggak apa-apa sekali loh ya. Apa nanti ada tugas lagi Kak untuk ini bar chart? Mau diberikan tugas? Kalau mau boleh. Boleh, boleh Kak. Oke, boleh ya. Em, supaya mantap dengan yang kita bahas hari ini, nanti saya berikan yang sama ini ya, yang pakai bar chart ini ya. Nanti teman-teman siapa yang mau dibahas seperti Mbak Dian tadi, silahkan. Baik, terima kasih atas antusiasnya. Semoga di tahun ini teman-teman bisa mendapatkan skor yang diinginkan. Em,
tahun ini saya mendapatkan dua kabar baik ya, maksudnya dari program saya sebelumnya, teman-teman itu ada yang WA saya sudah dapat skor. Tahun ini Februari nanti udah mau flight ke Monash. Kemudian kemarin ada lagi teman dosen yang bilang kalau skornya udah dapat, Mbak, saya ini sekarang sedang proses menunggu LOE dari Unimelp gitu ya. Jadi saya juga sangat menunggu kabar baik ini dari teman-teman ya. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa berdoa dan belajar. Ikhtiar itu adalah vertikal dan horizontal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Ya.